ini yang betul-betul dapat baca kamu punya aspirasi. Kalau USNO ini kamu nampak merepek, USNO ini bikin kacau saja, jangan ikut USNO. Tapi jangan nanti kamu menyesal, nanti orang yang akan tuduh saya ini, kalau nanti di mana saja saya letak calon USNO juga. Ingat, di Sabah ini orang bebas boleh menang, bukan parti saja. Datuk Rubin Balang bertanding di Tenong menang, bebas. Baru-baru pilihan raya parlemen, anak dia bertanding bebas karena tidak dia dapat bahwa anaknya di calon JRS, menang. Rudi Awa bertanding bebas, menang. Baru-baru ini si Wildron bertanding bebas parlemen, menang. Mas Bana bertanding bebas, menang. Belum lagi kayak ini pemimpin-pemimpin kita sedar dalam partai politik ini. Kamu senyap, kamu sudah mulai sedar kan? Jadi sesuai dengan seruan USNO. USNO adalah peduli rakyat. Apabila kau peduli rakyat, berkongsi maklumat dengan rakyat secara jelas. Jangan sembunyi-sembunyi tipu rakyat. Sesuai dengan seruan perjuangan USNO, suara baru rakyat. Ini adalah suara baru yang pernah kamu dengar. Lantang tetapi berfakta. Di samping dia seolah-olah mengecil-ngecilkan pemimpin lain. Tidak, itu adalah satu provokasi yang harus kita kerja kuat. Karena bagi saya yang lebih memalukan, yang lebih menyakitkan, ialah apabila kau kalah dalam pilihan raya. Itu yang lebih menyakitkan. Yang paling lucu lagi, kalau orang misal kata ada orang daripada luar negara, pemerhati politik, apabila sampai di Sabah 2-3 bulan dia perhatikan kita punya politik. Apa yang kita dengar sekarang ini di sosial media, apabila Datuk Safi berucap di mana-mana saja, ya terus dia bapi. Ini kerajaan JRS pimpinan Ajiji gagal. Macam-macam lagi dia sebut. Begitu juga dengan saudara saya Datuk Bu Mukhtar yang pemimpin Sungai Minum Darah ini. Dia akan berapi-api cakap. Dia bilang ini jalan raya masih berlubang-lubang. Ini air sampai sekarang gagal. Kadang-kadang saya lucu, saya benar-benar ikhlas, saya ketawa sendiri. Karena pemimpin-pemimpin ini bilang Mahathir, Melayu bilangnya mudah lupa. Pemimpin di Sabah ini dan di Malaya semua ini mudah lupa. Anwar Ibrahim janji, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan kasih turun harga minyak. Dia lupa. Datuk Bu Mukhtar, baru juga dia Menteri JKR, bertanggung jawab dengan jalan ke JKR dan air. Baru juga, belum lagi pilihan raya ini. Baru jana kelemarin dulu. Tapi dihantam dengan si Ajiji. Padahal dia dulu Menteri Kerja Raya. Tidak lucu kah ini? Amat melucukan. Selepas itu pula saya punya berada Safi hantam sama Ajiji. Si Ajiji cuma menteri dulu dalam negeri, menteri kerjaan tempatan berpuluh tahun. Yang si berada saya itu dia menteri pusat, menteri pembangunan luar bandar. Berapa tahun, berapa puluh tahun. Dalam UMNO dia kan tiada orang berani cakap begini. Cuma saya saja kasih ingat sama dia orang. Jadi maksud saya, janganlah tuduh menuduh. Kamu itu dulu satu reban. Jangan kau Sapi tuduh sama dia Ajiji, kau punya telur baru 3. Ajiji akan jawab, saya baru juga buat reban ini beberapa minggu lalu. Dulu kau punya reban berpuluh tahun, berapa telurmu? Jadi maksud saya ialah, saya seru kepada pemimpin ini, hilangkan segala perasaan ego itu. Duduk sama-sama. Karena hakikat yang sebenar ialah perjuangan adalah sama. Ajiji teriak-teriak dengan Malaysian Agreement 63. Begitu juga dengan Safi. Begitu juga dengan Jifri. Begitu juga dengan saya. Yang Tekli lagi hebat. Dia mau tuntut balik itu Labuan. Yang Tekli lagi hebat. Dia mau IC orang Sabah sendiri. Karena dia dapat tahu bahwa dia bilang, ini citizenship yang kasih bukan kita. State yang kasih Semenanjung. Ada orang daripada Semenanjung dapat citizenship, boleh masuk di Sabah, bukan kita macam Sarawak, pakai paspor, kita pakai IC pun boleh masuk. Dia bilang boleh dapat, mula-mula saya tidak nampak itu. Dia yang kasih penjelasan kepada saya. Jadi itulah perjuangan. Karena dalam JRS ini, masing-masing parti ada dia punya objektif dalam pelembagaan. Tetapi dalam perjuangan ada perjuangan tersirat dan tersurat.
Yang tersirat itu, kalau sensitif jangan kau keluarkan. Tapi kalau perkara-perkara yang wajar kau keluarkan. Jadi itulah kadang-kadang saya rasa malu, saya lucu. Tuding menuding jari. Tunjuk menunjuk. Siapa yang lebih jago? Sebetulnya yang lebih jago adalah Sarawak. Mereka tidak berganjak dalam drumnya pendirian. Jadi baru-baru ini saya nampak lagi satu kenyataan. Saya tidak sebut nama lah. Kamu akan dapat tahu juga. Google saja. YouTube. Satu teman seperjuangan dalam JRS. Dia berucap waktu Chinese-nya. Dia bilang politik Sabah tidak boleh kita samakan dengan politik Sarawak. Tapi dia tidak huraikan apa itu perbezaan. Dia cuma kasih bayangan bahwa jangan kita menimbulkan kemarahan kepada pemimpin Malaya. Berbeda. Maksudnya di Sarawak belum pernah ada pikiran Manang sana, belum pernah ada UMNO sana. Itu maksudnya. Jadi bagaimana di kita di Sabah ini lain kita punya politik. Jawaban saya betul, berbeda. Perbezaan dia ialah daripada merdeka lagi Sarawak tidak serindah kepada Kuala Lumpur. Itu sebab sampai sekarang apabila kau masuk Sarawak mesti pakai paspor. Orang Sabah pun pakai paspor. Suatu ketika dulu waktu saya Setiausaha Agung Akar mendiang Datuk Mak Presiden pilihan raya umum di Sarawak. Kami melawat di Sarawak. Immigration tidak kasih masuk si Datuk Mak. Pasal dia bukan Islam. Saya jangan kasih masuk. Padahal satu parti. Itu Sabah sudah itu. Sama Sarawak. Tapi kita tidak. Kita longgarkan. Datuk Aris longgarkan. Itu sebab sekarang boleh kau pakai IC. Itu perbezaan. Kedua, yang kita kasih dulu oleh karena Datuk Aris terlampau lah dia mau kerjasama dengan Kuala Lumpur supaya Sabah maju. Itulah itu. Dia berkawan dengan Mahathir, berkawan dengan Usin On. Kamu ingat lagi pada ketika waktu berjaya paling kuat yang ditentang oleh PBS? Mahathir bilang, we sing in swim with Berjaya. Maksud, apapun akan terjadi, kami akan sokong Datuk Aris kerja Berjaya. Rakyat Sabah bangkit. Yang diketahui oleh Pairin Kitingan. Pada ketika itu dia adalah pemimpin muda. Penyokong-penyokong dia adalah pemimpin muda daripada Dusun Kadazan. Termasuk orang Clarence Bongkos, termasuk orang Lawrence Gimbang, termasuk semua yang muda-muda. Yang tinggal sama Berjaya, masih lagi si Maximus, siapa ini si James Ong Kilik di sana, dia orang payah, segala yang kuat-kuat masih. Datang pilihan raya kalah. Tinggal 8 kursi tinggal sama Berjaya. Jadi ini pemimpin-pemimpin kita di Sabah ini yang mudah lupa. Yang juga dia orang tidak tahu sekarang ini ialah selepas yang tadi sing and swim. Lepas itu Datuk Aris kasih Labuan dengan harapan apabila Labuan itu dikasih, jadi dia jadi cukai free lah konon. Tapi apabila sistem cukai diubah, tiada orang sudah pergi Labuan karena harga barang kulit dan minyak wangi di Tanah Besar sama dengan harga di Labuan. Siapa yang mau pergi? Batas trade sudah dihapuskan. Labuan sekarang macam begitu. Jadi gagal. Jadi Dato' Yong bilang, kembalikan Labuan kepada Sabah. Karena tujuan asal untuk Bekasi sudah gagal. Jadi kalau pemimpin-pemimpin di Sabah, pati-pati di Sabah tidak bekerja sama, mana Kuala Lumpur kasih? Sudah jadi wilayah dia. Yang lagi masalah kepada kita ialah pada ketika waktu Bumi Putra Islam dan bukan Islam bergaduh. Oleh kena PBS dan Berjaya pada ketika itu dan parti-parti kecil. Ada bersatu pimpinan Usman Rauf dulu. Ada lagi USNO. Setiap kali pilihan raya, Bantam sama PBS, PBS masih menang. Kamu ingat, dalam masa 5 tahun, 3 kali pilihan raya, PBS masih menang. Yang dibuat oleh Kuala Lumpur, desakan juga pemimpin daripada Sabah supaya kasih masuk UMNO. Itu sebab kenapa UMNO masuk. Apabila UMNO masuk, Pairin bawa balik PBS pergi masuk Barisan Nasional. Seperti sedia kala. Jadi sekarang ini Datuk Bong mau teriak-teriak lagi, Datuk Saleh mau teriak-teriak lagi, politik pembangunan diujar lagi, lepas itu dibangkit lagi. Berapa puluh tahun UMNO di Sabah? Siapa yang ingat? Ada 30 tahun? Semua kita tahu itu sejarah. Semua sama, pemimpin yang sama, perangai tidak diubah. Jifri bilang ubah perangai.
Itu sekarang saya seorang pemimpin yang mau berperangai. Dulu saya buat satu buku, nama dia Bapin Satyada. Dimaki hamun saya di sosial media oleh pengamal Facebook daripada Dusun Karazan. Ini Pandekar, dia orang bilang. Barwa Kuala Lumpur. Tapi dia orang tidak baca saya punya buku. Sama ada saya baru atau tidak. Dr. Jennifer ada baca. Dia bilang, Tan Sri, kau punya tulisan. Itulah saya tertarik dengan Osno. Ada masa depan. New Deal. Rundingan baru. Itu yang saya mau gamit, pemimpin-pemimpin yang baru seperti begini. Jadi saya ini pemimpin yang dikitar. Saya tidak mau dikitar lagi. Ini tua sudah untuk dikitar. Coba kamu pikir itu pelaut, kau kitar. Lama-lama tidak boleh lagi, hancur sendiri. Kan enggak? Tapi ada kawan-kawan saya di dalam ini sama Jaris yang tidak pandai-pandai mengerti, paham lagi. Itu sebab saya berdiri di sini. Jadi jangan orang marah sama saya kalau saya cakap fakta. Osno sekarang ini dalam analisis, saya tidak tahu daripada mana analisis ini yang dikasih tahu kepada pucuk pimpinan JRS. Apa macam kau kasih bertanding sama itu Osno? Satu kursi pun kalah juga itu. Itu ICPP, kau kasih bertanding pun kalah juga oleh DIP. Yang bercakap ini adalah pemimpin JRS sendiri. Kadang-kadang lucu. Saya ketawa lucu. Kenapa tidak boleh? Dia orang bilang tidak boleh. Kenapa orang tidak turun padang? Saya bertanya, tidak orang jawab. Pada ketika saya bilang pilihan raya warisan menang, saya kasih kekedok. Calon di Banggi, nama dia si Muhammad. Si Muhammad adalah cuma kaki tangan kerjaan di Jabatan Pendidikan. Di bawah dia orang kita punya Setiausaha Agung. Oleh kena Safi cari calon, dia berani. Safi kasih tanding di Banggi. Cuma atas nama bahwa dia itu adalah rumpun, ada ubian, kagayan. Apakah satu rumpun sama kita bajau? Belum pernah turun padang, belum pernah berkhidmat, belum pernah ada apa-apa. Kenapa si Safi boleh kasih menang? Kalau dia sokong. Kalau pula JRS sendiri yang sokong, ketua menteri yang sokong, karena pada ketika waktu kita bertanding yang lalu tidak ada siapa sokong karena kita adalah mandiri, kenapa pula tidak boleh menang? Kan enggak? Kenapa tidak boleh menang? Jadi diorang punya finding sekarang ialah orang-orang diorang saja yang boleh menang. Dituduh kita bahwa kita pasti kecil, pasti nyamuk. Tetapi itulah saranan saya. Coba kunun misal kata masing-masing buat yang punya pati. Anif Aman sudah buat yang punya pati PCS. Mantan menteri luar, multimiliarnya, adik kepada Tan Sri Musa sekarang tuh Musa, dia punya undi berapa? Saya bertanding di Pintasan, cuma saya kalah 68. Kan? Jadi orang-orang yang anggap kuat sekarang ini dalam parti besar, umpamanya pemimpin JRS ini, coba kunun start from zero. Jangan ada dia punya ketua menteri, dia punya presiden. Jangan misal kata macam masih di Menteri Keuangan dalam PJRS. Sama-sama jalan kaki, starting from zero. Kan kata Datuk Ibrahim. Jadi jangan hina kawan. Si kemarin sana disandakan, saya bilang belum pernah barangkali dia orang dengar lagu Cita-Cita yang dia bilang sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sini. Karena setiap kali dia orang sebut perkataan itu sakitnya di sini. Tetapi kalau kita balas itu dia punya perkataan, dia punya sakit pula, sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sini. Lagi terus lagi dia punya sakit dada. Jadi itulah merupakan amanat saya pada hari ini, di samping saya meresmikan Jemaah Bahagian. Saya rasa tidak ada yang boleh marah kepada saya karena ini adalah amalan politik. Pertama, saya menjelajah atas arahan Ketua Menteri, yaitu di kawasan-kawasan di mana Syafi'i kuat saya pergi. Tetapi pada masa yang sama saya menyeru kepada Syafi'i, brother, the fight is not between us. The fight is between us and them. Saya masih menyeru. Karena kalau misal kata partai-partai lokal sendiri yang bermufakat, kenapa lah 73 kursi itu kita bagi 2 kursi, 2 kursi setengah, 3 kursi setengah yang tidak dapat bertanding buat agreement bahwa kau ini ada lantikan. Kalau itu jawatan kabinet tidak cukup 13, kasih tambah 15, kasih tambah 18. Apa peduli kita ini kaya apa yang sebenarnya? Kalau itulah yang direbut.
Tetapi apa guna juga menjemput, membuat jawatan, pegang jawatan menteri kalau kau tidak pandai buat kerja. Kan? Jadi ini semua diperbahaskan. Rakyat meneliti, rakyat tengok apa sebenarnya gelagat pemimpin-pemimpin ini. Jadi ada orang menuduh saya bahwa dia orang bilang saya tidak hormat kepada Datuk Ajiji. Saya tidak setia kepada Datuk Ajiji. Kenapa Pandekar ingkar kepada arahan Ketua Menteri? Arahan Ketua Menteri kita kerjasama dengan Semenanjung. Kenapa dia tegaskan 73? Saya sendiri saya cakap depan Ketua Menteri. Saya bilang yang amat berhormat, kalau kau ambil tindakan kepada saya, ambil tindakan. Kalau kau mau pecat saya daripada JRS, pecat. Tetapi yang amat berhormat, kau tidak boleh arahkan saya untuk tunduk kepada pemimpin seberang oleh kerana saya mempertahankan kau punya maruah. Karena saya paling sakit hati, bukan sakit hati itu di sini, saya punya dada. Apabila satu majelis PKR, parti PKR di ICICC, Convention PKR, di mana dia orang jemput Datuk Seri Ajiji, depan Datuk Seri Ajiji Anwar Ibrahim berteriak-teriak reformasi, reformasi, reformasi. Mana dia mau kasih bangkitkan PKR di Sabah, dia mau kasih kuat PKR di Sabah, kerana mungkin dia orang mau siapa Ketua Menteri di Sabah daripada PKR. Sedangkan ada sudah satu Ketua Menteri yang dia punya aspirasi adalah local party, yaitu JRS. Bukankah itu adalah secara konfrontasi? Jadi saya cuma membela sama Ajiji. Kalau saya bilang kawan-kawanmu yang lain angkat kaki, jangan kau suruh saya angkat kaki. Karena itu adalah saya punya tindeg. Karena dia mengaku bahwa dia ini adalah Bajau dan Iranun. Dalam Iranun ada istilah dia tindeg. Tindeg itu ialah kau punya pembelaan kepada kau punya ketua. Tidak kau kira pembelaan salah atau tidak. Jadi saya bilang biar saya jadi debat. Ini ada satu cerita saya dengar daripada Tungku ini. Saya tahu ada datuk-datuk Tungku di sini. Hamdan ada di sini. Pada ketika sebelum lagi merdeka, ada 7 orang datuk. Ini cerita betul di Tungku. 7 orang adik-beradik. Jadi adik bungsu dia orang, minta maaf saja kepada kaum wanita, dia ada berselingkuh dengan satu gadis sampai bunting. Jadi keluarga gadis itu pula menyutukan bahwa diganggu oleh datuk yang bungsu ini. Yang dia punya abang-abang tanya, betul kau dah ganggu? Tiada. Betul kau dah ganggu? Tiada sampai 3 kali. Tiada. Okey, tiada. Terus berperang sama polis. Semua mati ditembak 77. Itu tindeg. Jadi itu ada dalam darah saya. Jadi jangan saya disuruh tunduk oleh kerana ada pemimpin dalam PJRS ini yang mau dia punya menteri dikekalkan. Karena bagi saya tidak ada lagi tinggal sama kita ini. Labuan kita kasih, dari Pati Malaya sudah masuk, berpuluh tahun kita dalam Pati Malaya UMNO, begini juga kita. Yang tinggal sama kita sikit saja ini adalah kita punya maruah. Kalau ini maruah sudah tidak ada lagi, kalau sudah maruah tidak ada lagi, apa macam lagi? Haji Husin apa macam lagi ya? Itu saya tidak mau terlibat. Jadi USNO ini jauh dia punya perjalanan. Sudah saya sebut bahwa pemimpin-pemimpin baru ada. Ketua KGB kita ini si Iskandar, si Janifal ada. Mereka ini adalah jago pembahas. Bukan saja di Sabah. Ini bukan ayam jantan berkokok di bawah kolong sendiri. Sampai di Semenanjung. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin luar sana yang rasa jago, boleh bercambah fikiran secara terbuka macam Dewan begini. Jangan hantam kita di Facebook yang kalau kita jawab tidak boleh kita jawab. Yang paling bagus apabila mata bertentang mata. Bukan nama semaran daripada Facebook, Instagram dan sedemikiannya hantam kita. Itu tidak, itu namanya fitnah. Kalau jantan, betul-betul macam jantan, macam ayam binatang jantan, itu ayam tidak boleh bersabung dalam Facebook. Bersabung mesti face to face. Ikutlah macam ayam jantan. Enggak? Jadi ini mau zuhur sudah, saya rasa sudah banyak yang saya kongsi dengan kamu. Saya rasa orang-orang di luar sana, netizen pun sudah paham apa sebenarnya inti hati saya. Kenapa begitu saya waktu berucap berapi-api di Keningau dan kemarin di Sikong dan sekarang di sini. Oleh karena inilah sebenar apa yang saya buat. Jadi pada 15 hari bulan ada jelajah seperti ini. Saya sebagai Ketua Bahjan Tanjung Kapur Kudat,
Saya memilih Kudat oleh karena disitulah bermulanya politik Usno dan politik Tun Mustafa. Jadi sebagai ketua bahagian di sana, bukan saya pengurusi penganjur adalah Setiausaha Agung. Karena Setiausaha Agung ini, saya tidak sembunyi-sembunyi nyatakan, kami melobi juga di JRS ini, bahwa supaya Usno dikasih itu kawasan Banggi, dikasih kepada Usno. Saya ulang balik, kalau Datuk Safi boleh kasih menang si Muhammad di Banggi, tidak mustahil dengan JRS bertanding atas JRS, AJJ tidak boleh kasih menang sama saudara Johari. Sudah. Tidak ada beza Johari dengan si Muhammad. Sebelum Muhammad dipanggil YB, dia pegawai rendah sahaja sana di warga pendidik. Ini guru pendidik cemerlang ini. Di mana saja dipindah cemerlang. Jadi jangan marah Pandekar kalau dia juga ada ayam untuk disabung. Kalau kamu ada ayam untuk disabung, boleh bersabung dengan ayam saya di mana-mana saja. Berbahaskah apakah. Tapi jangan ketepikan hak kami oleh kerana kamu nampak adalah kami parti kecil. Kalau kamu mau tahu siapa yang berpengaruh, sama-sama kita wujudkan parti. Tidak ada menteri dalam kamu punya parti. Cukup jelas kah itu? Cukup jelas, belum lagi jelas itu. Demokrasi ini, Anwar juga yang ajar kita semua. Jadi sebagai penghabisan, saya mau tanya 3 kali. Adakah rakyat Punak ini bersedia untuk politik kita macam Sarawak? Oke, saya orang Punak yang kita mau politik macam Sarawak kan? Saya ulang balik, orang Punak kita mau politik kita ikut macam cara Sarawak kan? Saya mau semua berdiri untuk kali supaya pucuk pimpinan JRS nampak. Orang Punak mau politik kita macam politik Sarawak kan? Sekian. Dengan kata-kata yang sedemikian, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan jelajah Usno amanat Presiden siri kedua di Kunak dan serentak dengan pengujudan DUN 5 di kawasan Sini Tawau dan Sempurna Silang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia, Yang Sri Datuk Sri Panglima Haji Pandega Amin Haji Mulia selaku Presiden Usno yang juga timbalan pengurusi Gabungan Rakyat Sabah. Untuk yang berbahagia Datuk berada di atas pentas dengan ini dipersembahkan yang berbahagia dengan Haji Hussein bin Hasan untuk naik pentas atau pengurusi penganjur ahli bagi sedikit tertinggi Ketua Bagian Usno Enak Terikuna untuk menyampaikan jembratan kepada yang berbahagia Tan Sri Pandega Amin Haji Mulia. Membangun negeri langkah segera dengan semangat akan putar Usno terus marah. Ya, korban dulu Santri kita minta berada kasih di atas pentas. Santri semoga dia Santri kita untuk membuat satuan berjuang yang